Akhirin rencana jahat yang kalian buat, apapun yang kalian lakukan, Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah sudah semakin dekat. Dan wabasyirin mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang mukmin, pertolongan sudah dekat dan kemenangan akan segera kita raih. Yang kita harapkan adalah umat Islam dapat hidup dengan tenang dan tentram, dengan mayoritasnya, dengan kehidupannya yang selalu berdamai. Karena Islam tidak pernah mengenal dendam, tidak pernah mengenal balas dendam. Tapi Islam adalah yang senantiasa rahmatan lil alamin. Semoga apa yang terjadi ini bisa segera terkuak. Kami mohon pada lembaga hak asasi manusia untuk membongkar segala apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang membunuh anak kami ini. Karena anak kami tidak membawa senjata, mereka tidak pegang, tidak pernah mereka diberi senjata, apalagi senjata api. Mereka anak-anak yang taat, dipimpin oleh orang-orang yang lurus, yang tidak culas dan tidak curang. Mereka hanya diajarkan untuk melawan kelakuan kasar dengan tangan kosong. Dan kami sangat yakin itu. Tolong para petugas, anggota DPR RI, bangkitlah, bukakan kebenaran. Idza ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran dari Allah itu akan terbuka semua, dan kejahatan, kezaliman ini akan hancur dibuat oleh Allah. Wahai para anggota DPR, kami berterima kasih yang telah dari Komisi 3 yang telah ikut campur tangan, dan mohon untuk segera dibentuk tim investigasi agar terbongkar segala kejahatan ini. Jangan terus diteruskan, tapi segera Doa ibu yang kehilangan putranya. Aras pun ikut bergetar. Lihatlah para aparat, Allah yang akan membalas kekejian kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia sama seperti membunuh semua orang. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahannam. Itu dalam ajaran Islam. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan membunuh sebagai solusi menyelesaikan masalah. Poin pertama. Poin yang kedua, meminta kepada Komnas HAM untuk mengusut tuntas supaya tidak terjadi fitnah berkepanjangan, untuk mematikan percikan-percikan api di tengah lalang kering. Kalau Komnas HAM bertindak, diusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi, maka insya Allah, Allah menolong, selesailah masalah. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah, seluruh bangsa Indonesia, agar jangan tidak terprovokasi. Cerdas berpikir, cerdas bermedsos, dan banyak berdoa kepada Allah. Jangan lupa, hidup ini ada yang mengatur. Tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah. Tidak ada satu yang lepas dari pengetahuan Allah. Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hasan mengunggah postingan di akun Twitternya. Doa seorang ibu yang kehilangan putranya dan tidak bisa tergantikan oleh apapun menggetarkan arsy Allah. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan dan ketabahan. Berbahagialah ibu, putra ibu sudah dinanti di pintu surga Allah. Amin ya robbal alamin. Sontak postingan tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Permasalahan yang paling pelik dan ini harus kita angkat adalah apakah harga nyawa itu di mata Allah Subhanahu wa taala?
Maka Allah sudah wahyukan ini kepada kaum Yahudi dulu, dan Allah patenkan wahyu ini untuk kaum Nasrani, dan Allah jadikan ini menjadi hukum yang tetap sampai hari kiamat. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Siapa saja orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang diakui oleh Allah dan disyariatkan, maka dosa orang ini adalah faka'annama qatala an-nasa jami'ah. Dosanya adalah seolah-olah dia sama dengan membunuh manusia satu muka bumi ini. Itu dosanya. Ada berapa nyawa di bumi ini? Ada berapa miliar? Dengan membunuh satu orang saja, dan orang itu tidak berhak untuk dibunuh, maka tidak ada alasan orang ini boleh dibunuh. Maka si pembunuh melakukannya, dia dijamin di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan siksaan yang paling keras dari malaikat-malaikat neraka. Saya tak terbayang, kata Quran, yang bunuh satu orang beriman saja tanpa alasan yang dibenarkan, satu orang, hati-hati ya. Kalau yang masuk neraka kekal di dalamnya dosa apa? Masuk neraka nggak keluar dari neraka, dosa apa? Sekarang kami berikan informasi langsung dari Quran. Ada satu lagi dosa yang siksaannya lebih hebat dibandingkan dosa syirik, lebih hebat, yaitu dosa orang yang membunuh seorang beriman dan dia tidak tobat, siapapun orangnya, termasuk orang Islam ya. Kalau ada orang membunuh seorang beriman kemudian wafat dia dan tidak tobat sampai meninggalnya, lihat bagaimana hukumannya. An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida, dan siapapun yang pernah menumpahkan darah, membunuh satu orang saja yang beriman secara sengaja, dia bunuh itu ya, hati-hati, fajaza'uhu jahannam, maka kami sediakan neraka jahanam untuk orang itu, langsung jahanam, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya, tidak akan keluar, kekal di dalamnya, tidak akan keluar ya. Kalau dia masih hidup, diberi kesempatan tobat. Kalau tidak tobat, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi orang-orang ini kalau sudah Allah murka, dilaknat, kemanapun akan singgah dia tidak akan pernah tentram. Nggak akan tentram. Anda tidak disukai di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Anda dilarang di sini, Anda bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau Allah yang larang, Allah yang tidak sukai, mau pindah kemana? Mau pindah kemana? Tidak akan bisa. Yang paling hebat, wa'adda lahum adzaban 'azima, dan di alam kuburnya nanti kami sediakan siksa yang berlipat luar biasa. Dilempar pakai batu seperti ini, sakit tidak? Kalau 'azima, batunya sebesar ini nih, berkali-kali lipat itu ya. Jadi hati-hati ya. Jadi ada orang-orang yang melakukan satu dosa, kemudian Allah siapkan bagi neraka yang sangat luar biasa. Tapi yang paling menarik, kalau ada yang masih maksa ingin membunuh orang lain, turun kemudian ayat fajaza'uhu jahannam, maka yang pertama saya siapkan, kata Allah, neraka jahanam. Awas, orang yang sengaja bunuh orang lain, apalagi yang dibunuh orang yang punya iman, maka resiko pertama, Allah telah menyiapkan neraka jahanam untukmu. Silakan tanyakan pada diri Anda, siapa orang muslim yang punya cita-cita masuk neraka jahanam? Gak ada. Jika setelah pernyataan ini masih ada nekat ingin membunuh, memang kayaknya sudah punya cita-cita dia, sudah pesan kapling di neraka jahanam. Hati-hati. Sakit ibu, sakit kami. Duka ibu, duka kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membuka semua kebenaran dari tabir orang-orang yang ingin menutup-nutupinya. Ujar Bella Ina. Nanti ibu jumpai anak ibu di surga Allah. Bu, insya Allah. Ujar Priyo Muhammad. Amin ya Allah. Ujar Aziz Jogja. Amin. Semoga ibu diberi kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi semua ini. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Adil. Ujar Muslimah berbenah. Doa orang yang teraniaya adalah doa paling mustajab. Ujar Sumantir Komara. Amin ya Allah. Ujar RC Hidayat. Amin ya Allah. Ujar Erna. Insya Allah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ujar Maki. Berbes milih air mataku. Amin ya Allah. Ibunda siapa ya ini? Ujar Tony. Gak heran, makanya anaknya juga saleh. Ujar Bang Bang.
Ya Allah, kabulkanlah doa-doa orang yang dizalimi, ujar pakai masker di hutan. Duka ibu, duka kami juga. Al-Fatihah, ujar Andre. Nangis gue, ujar Khotam Siti Injenger. Ngeri, doa dari seorang ibu dapat menggentarkan arsi. Gimana ya para pelakunya? Apa nggak takut? Pasti di antara mereka ada yang muslim. Engkau bisa sembunyi dari dustamu, tapi ingat, engkau tak bisa lari dari akhirat yang nanti kaulah. Hatimu telah mati. Gimana hati anak istri? Ujar Lutfi. Tidakkah bergerah hatinya? Mereka yang biadab membantai para pejuang keadilan itu, atau mereka sudah ditutup mata hatinya? Bila sudah tertutup mata hatinya, tidak lama lagi kau akan menghadap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan biadabmu itu. Siksa abadi menantimu, ujar Bung Jai. Mereka tidak korupsi, bansos miliaran rupiah. Tidak, ujar Jimdot. Amin ya Allah, amin, ujar Faisal. Amin ya Allah, ujar namaku Ari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ujar Dayang. Laknatullah bagi pembunuh tanpa bisa buktikan kesalahan. Hashtag kalian adalah syuhada, ujar Rodi. Amin ya Allah, ujar Romeli. Amin ya Allah, ujar Bangas. Ngeri, doa dari seorang ibu dapat menggentarkan arsi. Gimana ya para pelakunya, apa nggak takut? Pasti di antara mereka ada yang muslim. Engkau bisa sembunyi dari dustamu, tapi ingat, kau tak bisa lari dari akhirat yang menantimu. Kaulah hatimu dan gimana hati anak istrimu, ujar Lutfi. Tidakkah bergetar hati mereka yang biadab membantai para pejuang keadilan itu, atau mereka sudah ditutup mata hatinya? Bila sudah tertutup mata hatinya, tidak lama lagi kau akan menghadap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan biadabmu itu. Siksa abadi menantimu, ujar Bung Jai. Ibu yang luar biasa, pantaslah jika dari rahimnya dilahirkan syuhada. Pertolongan Allah sudah dekat. Allahu Akbar, ujar Gus Mol. Ya Allah, menetes air mata ini, ujar Zidan. Lihat nih, biar lu tahu perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Gak pantas loh jadiin tontonan, ujar jiwa saya. Melihat si konsan ini berarti benar nasihat seorang pas pampres dan yang pernah berkata ke gue, jika tragedi tahun 65 terulang kembali, cepat atau lambat jaga diri, anak istri, orang tua, dan keluarga baik-baik. Bersatulah dalam satu komando ulama dan jangan terpecah belah, ujar Zpo Zio. Allahu Akbar, ujar Albar. Tantang mubahalah. Ayah Laskar FPI tak terima putranya dikatakan membawa senjata. Saya jamin anak saya tak bawa senjata. Portal Islam. Anggota keluarga dari salah satu Laskar Front Pembela Islam FPI yang tewas ditembak polisi di Tol Cikampek Senin 7 Desember dini hari membantah keras dan tidak terima bila anaknya dituding membawa senjata. Bahkan yang menantang sumpah mubahalah. Ayah dari korban Faiz Ahmad Syukur, Ustadz Syuhada menjamin anaknya tidak mungkin membawa senjata api ketika mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa dan kami tahu dia aktif di mana, ungkap Ustadz Syuhada kepada wartawan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 8 Desember 2020. Ustadz Syuhada mengaku heran ketika menonton televisi. Pasalnya, kala itu para laskar yang tewas dituding membawa senjata tajam, bahkan senjata api. Ia pun lantas mengajak polisi berdiskusi dengan keluarga mereka syariat Islam, yakni mubahalah atau sumpah laknat atau kutukan. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya, kita mubahalah, dan benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tantang dia. Syuhada menjamin anaknya tidak mungkin membawa senjata api ketika mengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya juga sangat tidak terima bila putra saya dan keenam para mujahid ini dikatakan membawa senjata. Padahal kami tahu persis siapa dan kami tahu aktif. Di mana dia aktifnya?
ungkap Ustadz Suhada kepada wartawan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa 8 Desember. Ustadz Suhada mengaku heran ketika menonton televisi. Pasalnya, kala itu para laskar yang tewas dituding membawa senjata tajam, bahkan senjata api. Ia pun lantas mengajak polisi berdiskusi dengan keluarga melalui syariat Islam, yakni mubahalah atau sumpah laknat atau kutukan. Kalian datangkan keluarga kalian, saya datangkan keluarga saya. Kita bermubahalah. Benarkah anak saya membawa senjata atau tidak? Nanti siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tantang dia. Sebelumnya, dugaan penembakan oleh polisi terhadap 6 orang pengawal Habib Rizik ini terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember sekitar pukul 00.30 WIB. Baik polisi maupun FPI memiliki kronologi versinya sendiri-sendiri. Polisi mengklaim laskar FPI terlebih dulu menyerang aparat sehingga mereka bertindak. Sedangkan FPI tegas menyatakan laskarnya saat sedang dalam perjalanan mengawal Habib Rizik diserang orang tak dikenal. Sejumlah pihak mulai dari pegiat HAM, ormas hingga anggota parlemen beramai-ramai mendesak pembentukan tim independen guna mengusut fakta. Karena ini yang menghilang adalah 6 nyawa sekaligus. Sementara ini, tim investigasi yang baru terbentuk adalah bikinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tim khusus tersebut bakal menggali informasi dan mengurai fakta seputar insiden. Pemantauan yang menyelidiki telah membuat tim saat ini sedang dalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik, kata Komisioner Komnas HAM bidang pemantauan atau penyelidikan Khairul Anam kepada cnnindonesia.com Senin 7 Desember 2020.